Sehabis keluar dari kafe Cake Roll, Nagara duduk di dalam mobilnya. Seraya menyedot lemonade pesanannya, dia berpikir, semoga teman-teman Kanaya tidak curiga saat tadi dia menghampiri dan dengan SKSD alias sok kenal sok dekat, dia bertanya. Kini pilihan Nagara hanya kembali ke apartemen atau pergi ke rumah mertuanya. Tapi yang kedua terdengar ekstrim, apalagi jika ternyata Kanaya tidak kabur ke sana. Yang ada malah dia ditanyai banyak hal. Sekelebat bayangan tentang temannya hinggap di kepala Nagara. Haidan, si tukang bolos dan sebat ketika kuliah dulu yang kini sudah berubah menjadi budak korporat. Berangkat pagi pulang malam. Nagara mengetik pesan. Bro, sehat. Haidan membalas. Gini-gini aja, mendedikasikan hidup buat perusahaan. Haidan melanjutkan. Lo gimana? Ah ya sehat sentosa sih. Pengantin baru wakakak. Nagara mengetik lagi. Lo lagi free nggak? Kalau iya gue mau nanya-nanya. Haidan merespons. Bayar iya. Kenape? Berantem sama bini lo? Nagara menjawab. Lo cenayang. Haidan menulis. Ketebak aja sih. Ketemu aja deh kita, sutup gue di rumah. Ditanyain mulu kapan nikah, mentang-mentang lo udah. Nagara membalas. Nyusul lah. Haidan menutup. Entaran, calonnya masih nyangkut di orang lain kayaknya. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu di kedai ramen dekat dengan lokasi rumah Haidan. Berhubung temannya itu katanya malas pergi jauh. Dilihat dari penampilannya juga sepertinya dia baru banget bangun tidur. Mukanya masih sayu. Hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana selutut. Jangan lupakan sandal butut nan buluk yang menjadi alas kakinya. Ini kalau orang yang nggak tahu penghasilan dan pekerjaan yang Haidan jalani, mungkin dia dikira mas-mas tukang parkir. Tinggal pakai rompi warna oranye saja. Mereka bersalaman khas cowok pada umumnya. Kemudian Haidan menarik kursi di depan Nagara. Berantem kenapa? Tanya Haidan. Dengan tenang Nagara menceritakan soal ucapannya yang tadi membuat Kanaya pergi. Tidak ada respons yang bisa Haidan berikan selain berkata, tolol. Kemudian Haidan kembali meniup kuah ramen miliknya yang masih panas dan menyeruputnya. Haidan melanjutkan. Udah jadi dosen, bukannya makin pinter malah makin sadis omongan lo. Mahasiswa lo pada trauma nggak sih kalau lo marah-marah? Nagara menjawab. Gue bukan orang gila yang marah-marah tanpa sebab. Kalaupun gue marah berarti itu mereka emang salah. Jadi mereka harusnya terima, toh omongan gue nggak rasis. Haidan mengerjap, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Bentar deh, istri lo tuh kan mahasiswi lo juga. Gila, Gar. Di kampus kena marah. Di apartemen juga, mulut lo jahat banget. Nagara membela diri. Gue sebagai suami ngingetin. Lagian dia keluar sama teman-teman ceweknya semua. Kalau ada apa-apa gimana? Haidan menimpali. Tetap aja nggak membenarkan kokot lo yang nggak bisa direm itu. Nagara menggakui. Ya, gue akui gue salah. Terus ini menurut lo gue mesti gimana? Keberadaannya aja antah berantah, gue nggak tahu ada di mana. Haidan menyarankan. Tanya teman terdekatnya. Cewek-cewek kalau ada masalah kan tempat berkeluh kesahnya sahabatnya. Boro-boro ke orang tua. Haidan lanjut makan, sedangkan Nagara mengikuti sarannya untuk mencoba menghubungi teman paling dekat Kanaya. Yang setahu Nagara namanya Hera. Dilihat dari bagaimana kedekatan keduanya yang sudah tidak lagi terlihat seperti sahabat melainkan seorang saudara, Nagara yakin Kanaya sudah menceritakan perihal pernikahan mereka kepada Hera. Berhubung Kanaya anaknya gampang keceplosan dan rada lugu. Nagara mendapatkan nomor Hera hasil dari mencari satu persatu nomor anak yang ada di grup kelas mereka di mata kuliah yang ia ampu. Dia hanya mengirimkan sederet kalimat sapaan dan baru akan mengetikkan susulan kalimat di bawahnya. Tapi Hera sudah lebih dulu membalas. Hera menulis. Siap, iya, Pak. Betul sekali. Kanaya lagi di kosan saya.
Tapi jangan digerebek, Pak. Saya mohon. Bapak jemput aja di depan gerbang. Saya bawa keluar anaknya. Hera melanjutkan. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Hera menambahkan. Sudah saya sarelok. Haidan bertanya kala melihat sebersit binar di manik mata Nagara. Udah tahu. Nagara mengantongi ponselnya dan mengangguk singkat. Nagara berkata. Makanannya gue yang bayar. Tangs udah nyamperin. Gue cabut dulu. Haidan menegur. Hei Ucup. Ramen lo bahkan belum dimakan sedikit pun. Nagara menjawab. Gue nggak makan. Itu pesen 2, buat lo semua. Porsi makan lo kan agak rakus ya, dan... Haidan berseru. ASEMMM. Sebelum Nagara benar-benar pergi dari hadapannya, Haidan sempat berkata dengan nada serius. Nggak semua cewek yang keluar rumah pakai pakaian kebuka tuh cewek nggak benar, Gar. Berhenti buat berpikiran tertutup, hanya karena trauma lo itu. Haidan tahu pasti jika Nagara ketrigger habis-habisan dengan pakaian yang Kanaya kenakan. Sebab mungkin selama ini setiap kali keluar, istrinya selalu memakai pakaian tertutup. Nagara tidak pernah memiliki sedikit pun niat untuk membuat Kanaya sedih atau sejenisnya. Sejak awal pernikahan juga, meskipun ia banyak galak dan mengomel, sebisa mungkin ia tidak membuat perasaan Kanaya tersakiti. Di perjalanan menuju tempat kos Hera, Nagara sibuk memikirkan cara untuk membujuk Kanaya. Yang ia tahu dengan pasti, perempuan itu tidak akan secara cuma-cuma memaafkannya begitu saja. Tapi pikiran Nagara kosong, hanya terisi dengan wajah Kanaya dan segera menemui istrinya itu. Kos milik Hera berada cukup dekat dengan jalan raya, tapi tetap saja harus melewati jalanan yang hanya muat untuk satu mobil dan satu motor kalau berpapasan. Saat Nagara tiba-tiba mengirimkan pesan kepadanya tadi, Hera hampir terkencing di celana. Jadilah dengan gelagapan dan panik, ia mengaku saja sebelum ditanya. Tentu saja dia tidak bisa jujur kepada Kanaya jika suaminya itu tengah dalam perjalanan untuk menjemputnya. Yang ada Kanaya berontak dan keburu lari. Untung sekali, gadis itu mudah dibohongi. Kala Hera mengatakan jika siang itu ada lomba lato-lato massal di gang depan kos Hera, dan ia mengajak temannya itu untuk menonton, Kanaya mengiyakan dengan antusias. Hera berkata, bentar, bocahnya belum pada kumpul. Kanaya mengeluh. Ye, masalahnya dari tadi sepi-sepi aja. Ini Nagara mana coba? Kalau kelamaan, keburu Kanaya tahu jika dibohongi. Kanaya menyadari. Lo bohongin gue ya? Nah, baru saja dibatin, Kanaya ngeh duluan. Bersamaan dengan mobil Nagara yang terlihat dari belokan gang depan menuju ke arah mereka. Kanaya sedikit menyipitkan matanya, melihat mobil warna hitam mengkilap itu. Begitu melihat plat nomornya, dia membelalak. Kanaya panik menatap ke arah Hera. Lah kok Mas Gara tahu gue di sini? Hera cengengesan. Hehehe. Kanaya kesal. Busuk banget emang lo, Ra. Kanaya jelas tidak punya waktu lagi untuk lari. Jika memilih pergi ke arah sebaliknya, tetap saja terkejar. Orang itu gang buntu. Musabab kini ia pasrah dengan muka ditekuk maksimal, kala Nagara keluar dari mobilnya. Hera berkata, ini ya, Pak. Full set, tanpa goresan. Masih mulus. Kanaya protes. Gue kayak mau dijual gini, Ra. Hera melanjutkan dengan senyum kaku dan kekehan garing. Minus mulutnya merepet mulu kayak bajai. Hera pamit. Kalau begitu, saya permisi masuk ke dalam lagi ya, Pak. Nagara menjawab. Iya, terima kasih. Maaf sudah merepotkan kamu. Hera menimpali. Ah, saya udah biasa direpotin Naiko, Pak. Besok-besok lagi Kanaya tidak akan mempercayai siapapun dalam hidupnya. Cukup percaya pada Tuhan YME. Hera menyemangati. Selamat berjuang, Nai. Dengan santai Hera kembali masuk ke dalam kosnya. Sedang Kanaya masih berdiri di tempat semula sembari memilin tali tas selempang miliknya.
Sialan, pantas saja temannya itu menyuruh dirinya mengenakan kembali jaket dan tas selempang. Ternyata mau diusir. Nagara berkata, "Ayo, pulang." Nagara memanggil lagi. "Nay, pulang." Kanaya ketus. "Aku nggak bilang mau pulang." Dengan sabar Nagara menghela napas. Untung sekali ini hari Minggu, jadi tetangga kos Hera yang kebanyakan juga anak kampus mereka, sedang tidak ada di kamar masing-masing. Kebanyakan sih pada ngedate dengan pacarnya. Yang lain lagi masih tidur. Paling bangun saat sore. Begitu biasanya. Jadilah di jam-jam segini bangunan itu sepi. Nagara menawarkan. "Mau kemana? Saya antar." Kanaya menolak. "Kemana aja, tapi nggak sama Mas Gara." Nagara memprotes. "Mana bisa gitu dong?" Kanaya membentak. "Bisalah." Yang menurutnya terdengar garang, padahal bagi Nagara malah seperti bocil yang sedang merajuk. Dia lantas berniat meninggalkan Nagara dengan berjalan kaki melewati tubuh jangkung suaminya itu. Tapi lengannya ditahan. Nagara meminta maaf. "Saya minta maaf, omongan saya yang tadi udah kelewatan. Nggak seharusnya ngomong gitu." Kanaya menjawab sinis. "Kalau cuman maaf doang mah, layanan 911 juga bisa, Mas." Nagara bertanya. "Terus kamu mau gimana biar saya dimaafin?" Kanaya terdiam sejenak. Dia melirik mobil milik Nagara. Kanaya mengusulkan. "Aku mau bawa mobil kamu." Nagara setuju cepat. "Oke, ayo." Kanaya menegaskan. "Ayo." "Aku bilang aku. Nggak sama kamu. Kamu pulangnya jalan kaki aja. Baru aku maafin." Si perempuan yang sudah mendapatkan kunci itu pun segera membuka pintu di samping kursi kemudi dan menyalakan mesin. Nagara masih berdiri di sisi kiri, memerhatikan Kanaya dari luar kaca mobilnya dengan muka prihatin. Bukan takut mobilnya lecet, toh Kanaya sudah jago mengendarai mobil dan memiliki SIM. Tapi lagi mikir, ini dia betulan mesti jalan kaki agar dimaafkan Kanaya. Kanaya si woles saja, bahasa gaulnya lagi low-key. Paling juga Nagara pesen Gojek atau Gokar. Mana mau dia menuruti permintaan nyeleneh bin ngasal dari Kanaya. Lagi pula jarak kosan Hera ke apartemen Nagara tuh lumayan jauh. Bisa bikin kaki pegal-pegal seharian keesokan harinya jika Nagara betulan melakukannya. Tapi melihat bagaimana penalaran Nagara, itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Kanaya menepikan mobil milik Nagara di salah satu minimarket yang jaraknya masih dekat dengan kos Hera, sekitar 1 kilometer. Berniat membeli minum sambil menunggu kedatangan Nagara di belakangnya. Menit demi menit berlalu, Kanaya duduk di meja yang disediakan di depan minimarket tersebut sambil minum teh kotak dan menyalakan kembali ponselnya. Matanya sesekali lari ke arah jalan raya, kok Nagara lama nggak nongol ya? Dia baru ingin menghampiri ke jalan raya dan melihat jalan ke arah kos Hera, saat Nagara muncul dengan wajah memerah sebab terik matahari betulan ampun-ampunan siang itu. Melenggang dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana jeans yang ia kenakan. Kanaya kaget. "Loh, Mas." Dan Nagara betulan menuruti kalimatnya untuk berjalan kaki. Keajaiban dunia, logikanya disfungsional. Bisa saja dia berlagak jalan kaki padahal sempat naik Gojek. Tapi dilihat dari peluh yang membanjiri pelipis dan wajahnya yang merah padam, Kanaya seketika merasa bersalah. Dia segera menarik tangan Nagara untuk duduk di kursi sebelahnya. Lalu masuk guna membeli minuman dingin dan satu bungkus tisu. Kanaya membukakan tutup botol air mineral dingin yang dibelinya untuk Nagara. Dan laki-laki itu menenggak hampir setengah tanpa banyak bicara. Kanaya mengomel. "Kamu tuh apa kecerdasanmu masih ketinggalan di apartemen sih, Mas?" Kanaya melanjutkan. "Beneran jalan kaki? Gimana kalau tadi aku bablas bawa mobil sampai apartemen? Kamu masih tetap mau jalan kaki sampai apartemen? Dipikir gitu loh." Nagara menjawab. "Udah ngomelnya. Saya mau lanjut jalan lagi." Kanaya kaget.
Heh. Kanaya menarik kerah bagian belakang baju Nagara ketika laki-laki itu berniat beranjak. Aku asal ngomong aja tadi. Nagara bertanya. Udah dimaafin berarti. Kanaya kesal. Masih aja nanya. Bungkusan tisu di tangan Kanaya, ia buka asal lalu mengambil 4 helai untuk menghapus keringat di wajah Nagara. Dia masih tidak habis pikir dengan Nagara. Ini suaminya betulan apes punya istri kayak Kanaya sepertinya. Kanaya bertanya. Bagian mana lagi yang masih keringetan? Aku lapin. Nagara menjawab. Dada sama punggung. Kanaya memperingatkan. Kamu jangan ngelunjak. Nagara terkekeh. Ini beneran nggak usah jalan lagi. Padahal saya masih sanggup loh. Kanaya mendengus. Enggak. Entar dikira istri durhaka. Memperbudak suami. Nagara mengusulkan. Kalau gitu, sekarang pulang. Kanaya menyetujui. Iya. Yang mengemudikan mobil tetap Kanaya, karena gadis itu masih menikmati vibes sebagai orang kaya. Bagaimana tidak, mobil Civic milik Nagara itu berhasil membuatnya merasa keren. Ketika di lampu merah, dengan sok kerennya Kanaya menurunkan kaca dan menumpukan tangannya ke jendela dengan raut wajah dibuat-buat serius. Akting selayaknya wanita karir yang kekayaannya bisa menghidupi seluruh keluarga besar. Nagara bertanya. Nay, sehat? Melihat tingkah laku Kanaya yang songong sejak tadi, bahkan di sampingnya ada bocil yang dibonceng emaknya naik motor NMAX melihatnya dengan wajah melongo. Mungkin terpana. Sebab sayup-sayup Kanaya mendengar bocah itu berkata, "Mak ada artis FTV." Kanaya segera menoleh. Diem. Kamu mau aku marah lagi? Apa-apaan coba? Buka suara tiba-tiba bertanya Kanaya sehat atau tidak. Jawabannya sudah pasti tidak. Akalnya sudah lama tercabik-cabik sejak masuk kuliah. Nagara tidak membalas kalimat tersebut. Ia malah mendekat ke tubuh Kanaya dan mendorong salah satu lututnya untuk menginjak gas sebab lampu sudah hijau, sebelum Kanaya diklakson pengendara di belakang. Nagara menjelaskan begitu mereka berdiri di depan pintu unit apartemen. Pin buat masuknya udah aku ganti jadi 2209. Biar mama nggak nyelonong masuk lagi. Kanaya sedang mengomel pada Hera lewat chat. Nagara memanggil. Nay. Kanaya menjawab asal. Iya. Padahal dia tidak menyimak apa yang Nagara katakan. Kanaya bertanya. Mas, kamu kok berani nyamper ke kosan Hera? Nggak takut dia tahu soal pernikahan kita? Nagara balik bertanya. Bukannya udah tahu? Kanaya mengangkat kedua jarinya ke udara membentuk tanda V dengan cengengesan. Nagara bertanya lagi. Siapa lagi yang kamu kasih tahu? Kanaya berteriak. Nggak ada cuman Hera. Kamu ngapain? Gimana Kanaya nggak jejeritan? Nagara yang berjalan di depannya kini membuka 3 kancing kemeja bahan silek yang ia kenakan. Kalau kata Kanaya sih kemeja kunyur-kunyur. Khas bapak-bapak yang biasa nge-MC di dangdutan acara nikahan. Yang ditanya menoleh dan tetap santai. Bahkan kini bajunya itu dikibas-kibas, membuat dadanya terumbar kemana-mana. Nagara menjelaskan. Masih gerah, Nay. Kanaya memprotes. Ngadem bawa AC. Nggak usah melakukan tindakan pornografi depan aku lagi. Nagara menggoda. Biasa juga minta saya buka-bukaan. Kanaya menegaskan. Aku sekarang udah insaf. Kembali ke jalan yang lurus. Makin kesini Kanaya makin yakin berita soal Nagara yang nggak suka digodain perempuan itu hoaks besar. Yang ada malah dosennya tersebut yang kecentilan dan suka godain. Untuk kali ini Nadine salah besar. Kanaya tidak akan mempercayai siapapun lagi, selain Tuhan YME Part 2. Tapi yang namanya Kanaya si bocil kematian. Dia masih saja penasaran dan mau membuktikan. Coba godain 1 kali lagi. Kanaya bertanya. Mas mau kemana? Nagara menjawab. Mandi. Kanaya menggoda. Ikut. Kedua bola mata mereka saling bertabrakan. Nagara membatin dalam hatinya, ini bocil nggak ada kapoknya.
Udah digodain balik sampai nangis juga masih ngegas terus. Awal-awal Nagara masih bisa menahan. Kalau batu yang terkena air terus-menerus saja bisa terkikis, apalagi singa dalam dirinya. Nagara menjawab, "Ayo." Nagara bertanya dengan handuk yang sudah tersampir di bahunya, mengerling ke arah Kanaya. Malah diem, jadi enggak. Kanaya tergagap. Seliar-liarnya cara Kanaya godain Nagara, yang ini sebetulnya sudah di luar batas kemampuan. Dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri untuk membayangkan apa sekiranya yang akan mereka lakukan kala Kanaya ikut masuk. Pipinya memerah. Nagara menggoda. Mikir jorok ya. Mukanya merah gitu. Kanaya membantah. Enggak. Nagara menegaskan. Nggak salah lagi. Jadi ngikut nggak nih? Oke, satu kali lagi Kanaya memikirkan ide gila. Siapa tahu Nagara hanya menggeretaknya karena jengah selalu digoda. Padahal mah nggak mau juga kalau Kanaya ngikut. Kanaya menjawab. Jadi, waktu Kanaya bilang mau ikut mandi, Nagara pikir cuman godaan ala-ala bocah yang kalau diiyakan akan membuat Kanaya jiper. Awalnya Nagara berasumsi demikian. Nggak tahunya Kanaya beneran ngikut. Bayangkan seawkward apa ketika mereka masuk ke dalam kamar mandi. Nagara sudah pasti deg-degan parah, tapi dia kelihatan jago menyembunyikan ekspresinya. Sedangkan Kanaya macam robot transformer, gerakannya kaku dan kikuk. Tapi yang namanya Nagara si kompetitif, merasa Kanaya sudah berani menggodanya sejauh ini, dia ikut makin menjadi. Dengan sok tenangnya, ia menanggalkan kemeja yang dikenakan sampai jatuh begitu saja ke lantai. Lantas melenggang menuju bilik mandi dengan tangan yang bersiap membuka gesper celana. Kanaya yang melihat punggung lebar itu menjauh darinya dengan gerakan tersebut, segera mendekat dan refleks memeluk Nagara dari belakang untuk menghentikan aksi suaminya itu. Dek, Kanaya tergagap. Mas aku tadi iseng ngomong, nggak beneran mau ikut. Nagara menggoda. Wah padahal saya udah seneng. Kanaya dengan gemas mencubit perut Nagara. Bukannya merasa kesakitan, si laki-laki malah tertawa. Sebab ia bisa merasakan tangan Kanaya yang dingin dan lengan yang melingkar di perutnya itu bergetar. Kentara sekali ketakutan. Lagaknya aja sok berani. Nagara lantas memutar badan. Nagara bertanya sekali lagi. Beneran ikut apa enggak? Kanaya menjawab. Enggak. Dia menatap lekat manik mata Kanaya yang malah sibuk menatap ke pojok ruangan di mana ada rak berisi sampo dan sabun. Nagara menegaskan. Kamu tuh beneran suka banget godain, giliran saya iyain malah ciut. Gimana konsepnya? Kanaya membatin. Semua itu gue lakuin biar lo risih tahu. Kanaya bertanya. Mas boleh tanya? Nagara menarik dagu Kanaya agar menatap ke arahnya dan memusatkan atensi pada dirinya. Setelahnya, ketika si perempuan balik menatap, baru ia menjawab, iya, apa? Kanaya melanjutkan. Di kampus ada rumor yang beredar, katanya Mas Nagara nggak suka sama perempuan penggoda. Itu benar. Sorot mata Nagara perlahan berubah, meski tidak terlihat signifikan. Namun Kanaya dapat melihatnya. Tapi sedetik setelahnya Nagara tersenyum tipis. Nagara berkata, bentar, sini dulu, Nay. Kanaya menolak. Nggak mau. Aku bilang kan nggak jadi ikut kamu mandi. Nagara menyuruh Kanaya untuk duduk di dalam bathtub. Tentu saja kering sebab tidak ada air di dalamnya. Dia lantas ikut masuk ke dalamnya. Kaki mereka menekuk dengan posisi saling berhadapan dan sedikit berdesakan. Kanaya bingung. Kanaya cengok. Dia seakan linglung karena perlakuan Nagara barusan. Iya rumor. Banyak yang ngomongin. Nagara mengiyakan. Benar. Kanaya kaget. Masa? Tapi kalau aku godain kok kamu nggak marah? Nagara melepaskan tawa kecil. Mesti marah. Masa marah digodain istri sendiri? Waktu awal-awal kamu gitu, saya sok aja. Tadinya mau saya diemin terserah kamu mau gimana.
Tapi makin kesini makin nakal ya, Nay. Kalau nggak saya konfrontasi yang ada kamu makin liar. Nagara melanjutkan. Untung waktu balik digodain kamunya langsung mengkerut. Ini maksudnya kamu godain saya terus, mau memverifikasi rumor itu. Nggak mungkin Kanaya bilang iya dan agar Nagara segera menceraikannya. Tapi jujur, makin kesini pemikiran tentang berpisah dengan Nagara semakin menipis. Oke, dia tetap menyebalkan dan galak. Tapi di satu sisi Kanaya seperti melihat keseriusan dalam pancaran mata Nagara. Kalau mereka betulan berpisah juga, ada orang tua yang akan kecewa berat dengan keputusannya. Kanaya menjawab, "Aku penasaran aja." Nagara bertanya, "Terus motivasi kamu godain saya itu apa?" Cukup lama Kanaya terdiam. Ini nggak ada tempat yang lebih oke buat deep talk kayak gini selain di kamar mandi ya. Orang mah biasa ngobrol serius waktu di kasur, mau tidur. Ini malah sebelum mandi dan di dalam bathtub. Kanaya menjawab kemudian. Nggak ada. Iseng aja. Kalau ia betulan mengatakan alasan dibaliknya, dia tidak siap dengan respons Nagara. Sebab meski terlihat galak kepadanya, Nagara tidak memiliki keinginan untuk mengakhiri hubungan mereka. Semua hanya tentang Kanaya dan pemikiran konyolnya. Betul kata Nagara, pernikahan itu hal sakral yang tidak seharusnya dijadikan mainan seperti gundu atau petak umpet yang ketika lelah atau bosan bisa berhenti. Nagara merespons, "Oh iseng. Oke kalau gitu." Jawaban Nagara agak mencurigakan bagi Kanaya. Tapi tidak banyak ia pikirkan. Ternyata jawaban suaminya itu merembet ke kejadian mereka di hari-hari berikutnya. Saat Nagara tiba-tiba merangkulnya kala sedang berjalan dan membuatnya terkaget sampai hampir merosot. Atau seperti saat ini, mereka tengah sarapan bersama makan tacos. Karena Kanaya doyan pedas, sudah pasti pakai saus. Dan klise, noda sausnya masih ada di ujung bibir. Yang bikin kaget, Nagara mengelapnya. Tidak pakai jari dan ada aksi tatap-tatapan lalu soundtrack lagu The Massive terputar. Tapi Nagara menghapus noda itu dengan bibirnya. Nagara berkomentar, enak." Kanaya curiga sekarang otak Nagara yang bermasalah. Haruskah ia membawa suaminya ke rumah sakit dan disuruh CT scan? Selepasnya Nagara memundurkan kepala dan terkekeh tanpa dosa. Kala Kanaya protes, dengan santai Nagara menjawab, "Nggak apa-apa. Iseng aja godain kamu." Hal itu terus berlanjut, sampai di hari Minggu berikutnya, Kanaya memutuskan untuk pergi keluar rumah lagi. Bukan minggat. Dia rencana mau main ke rumah tantenya, Tante Tata. Juga menghindar dari perilaku Nagara yang makin menjadi-jadi. Soalnya Kanaya agak kasihan dengan jantungnya yang dibuat bekerja secara abnormal. Entah karena kaget dengan setiap sikap Nagara atau dia mulai suka dengan dosennya itu. Tapi makin hari, Nagara makin lucu sih. Lucu dalam artian bikin gemes bukan yang lawak dan setiap lihat mukanya bikin pengen ketawa. Seperti sekarang, laki-laki itu datang dari arah dapur dengan mendekap satu snack berukuran besar di dadanya. Kala Kanaya pamit ingin pergi, Nagara bertanya, "Tante Tata, yang anaknya kayak cimol depan SD itu?" Kanaya menjawab, "Sembarangan. Tapi iya muka dia bulet sih. Cece namanya." Nagara bertanya lagi, "Mau ngapain?" Kanaya menjelaskan, "Ya, main." Nagara melanjutkan, "Main apa?" Nagara meraup keripik kentang dari dalam bungkus snack dan memasukkannya ke dalam mulut. Kanaya menjawab, "Main. Nggak tahu nanti suka-suka Cece aja mau main apa. Aku ikut." Nagara menggoda. "Widih asik, kalau sama saya juga gitu dong. Ngikut saya maunya main apa?" Nagara melanjutkan, "Saya randomly lagi kepikiran main dokter-dokteran. Saya dokternya. Nanti kamu saya suntik." Ya sebetulnya tidak ada yang salah dengan ucapan Nagara. Hanya saja karena Kanaya sudah dewasa dan isi kepalanya jahanam,
Jadi dia connect ke hal yang tidak ada kontribusi positif untuk hidupnya. Kanaya berseru. Mas. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.